Di awal film, kita diperlihatkan kehidupan sebuah keluarga Colin yang sedang membangun usaha perikanannya di tempat baru. Keluarga Colin merupakan keluarga yang sangat kaya raya. Barnabas Colin, sang anak yang kala itu masih anak-anak, selalu mendapat pesan dari ayahnya bahwa kekayaan terbaik adalah keluarga. Tak hanya usahanya saja yang berjalan, melainkan terbangunnya sebuah kota yang bernama Colinport. 15 tahun berlalu, kesuksesan semakin terlihat dengan dibangunnya sebuah rumah milik keluarga Colin. Rumah seperti istana itu disebut dengan istilah Colin's Wood. Let me hear you say I love you, Jake. I want you. You would be hearing a lie. Mendengar ucapan Angelique membuat Barnabas menolaknya. Pepatah mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak guys. Namun sepertinya si Angelique ini tak perlu dukun deh. Sakit hati karena cintanya bertepuk sebelah tangan membuatnya marah. Dan terlihat dia sedang mengerjakan suatu ritual. Kejadian itu membuat kedua orang tua Barnabas meninggal dunia. Hal tersebut membuat Barnabas terpukul hingga membuatnya terobsesi dengan sihir hitam. Di tengah kesedihan yang mendalam, Barnabas menemukan cinta sejatinya. Angelique yang saat itu melihat Barnabas bersama dengan wanita bernama Josette tak terima. Berparas tampan dengan banyak kekayaan membuat Barnabas sering menjalin kasih dengan banyak wanita. Namun menjalin kasih dengan Angelique adalah sebuah kesalahan karena ternyata Angelique adalah seorang penyihir. Angelique yang tak terima karena Barnabas lebih memilih Josette membuatnya kembali menggunakan ritual sihirnya. Sihirnya pun tampak berjalan dengan baik. Josette yang dipengaruhi sihir berjalan menuju sebuah tebing. Tebing itu bernama tebing janda, di mana banyak orang yang mengakhiri hidupnya di tebing tersebut. Mengetahui hal itu, Barnabas mencoba menghentikan Josette. Namun yang terjadi adalah Help me. setelah loncat dari tebing, bukan kematianlah yang Barnabas hadapi, melainkan sebuah kutukan. Angelique mengutuknya dengan sebuah sihir dan menjadikannya seorang vampir. Angelique had cursed me to be a vampire. Tak cukup sampai di situ, Angelique menghasut semua warga untuk menangkap Barnabas si vampir hingga pada akhirnya Barnabas si vampir terkubur dalam peti. For all time. Ratusan tahun pun telah berlalu. Di adegan ini kita diperlihatkan seorang gadis yang sedang menaiki kereta untuk pergi ke suatu tempat. Gadis itu bernama Victoria Winters. Nama panggilannya ialah Vicky. Vicky melanjutkan perjalanannya untuk menuju Colinsport. Setibanya di sana, Vicky terlihat memasuki Collinswood. Ia mengetuk pintu, kemudian seorang pria membukanya. Di sana, Vicky melamar sebagai pengasuh anak. Pria itu mengajaknya masuk. It's beautiful. Bet you to dust is all it is. Not every family has a house like this. Rumah tersebut terlihat besar dan mewah, hanya saja kurang terawat. Di sana juga ia melihat sebuah lukisan Barnabas Colin. Tak lama kemudian Elizabeth datang menyambutnya dan membawanya ke sebuah ruangan. Vicky pun diterima bekerja sebagai pengasuh David. Dan Elizabeth menceritakan kematian ibunya David yang hilang di lautan. Sampai sekarang David tak terima akan kematian ibunya. Serta Elizabeth membawa Dr. Hoffman untuk merawat David. Kemudian Elizabeth memperkenalkannya pada Caroline sang anak. Caroline merupakan gadis yang memiliki sikap kekinian. Setelah berkenalan, mereka pun makan malam bersama. Di meja makan, semua orang berkumpul dan berkenalan dengan Vicky. Hingga suatu hal terjadi. It's gonna scare her. Are you scared? Terrified beyond belief. Ternyata sosok itu adalah David yang berusaha menakuti Vicky. Mereka pun melanjutkan makan malamnya. Setelah makan malam, Vicky merapikan barangnya di kamar yang akan ia tempati. Namun tiba-tiba ada sosok di balik selimut putih lagi berdiri di belakangnya. Getting ready for Halloween. Seorang hantu cantik yang kita ketahui bahwa itu adalah Josette. Hantu itu meminta Vicky mengikutinya dan hantu itu memberitahukan bahwa dia akan datang. Hei, siapa dia? Saya juga belum tahu ya.
Di lain sisi, kita diperlihatkan sekelompok orang yang sedang bekerja malam. Orang-orang tersebut menggali sebuah tanah hingga akhirnya menemukan sebuah peti. Berharap peti itu adalah sebuah harta karun. Salah satu dari mereka membuka peti tersebut dan ternyata Barnabas si vampir terbebas dan menghabisi semua pekerja itu dengan menghisap darahnya. Kemudian Barnabas berjalan menelusuri jalan. Ia pun merasa aneh karena semua hal telah terlihat berbeda. Ia semakin heran ketika menemukan sebuah jalan aspal dan sebuah mobil yang hampir saja menabraknya. How about me, Lucifer? Lalu ia pun kembali melanjutkan perjalanannya di tengah kota. What's going on? What's going on? It's really super fast. Si vampir pun makin bingung dan terheran-heran. Dengan semua keheranannya, tibalah ia di Collinswood. Ia mulai memasuki rumahnya itu dan bertemu Willy, si penjaga yang sedang oleng. Look into my eyes. Awaken! What is the year? You shall be my loyal servant. First master, you will cleanse me, miscreants. Barnabas menghipnotis Willy dan memintanya menjadi pelayannya. Kemudian ia meminta Willy untuk membawanya masuk ke dalam rumah dan membersihkan dirinya. Barnabas dengan pakaian barunya memasuki rumah tersebut. Ia menjelaskan mengenai detail rumahnya itu. Caroline dan David yang melihat hal itu merasa aneh dan akhirnya mereka menyadari bahwa pria itu sama seperti lukisan yang terpajang. My name is Barnabas Collins. Kemudian mereka pun mulai berkenalan. Namun tak lama Elizabeth datang dan membawa Barnabas Collins masuk ke sebuah ruangan untuk menginterogasinya. Mulanya Elizabeth tak percaya bahwa pria itu adalah Barnabas asli hingga Barnabas berhasil menunjukkan setiap hal yang ia ketahui. Barnabas bersikap baik karena baginya kekayaan yang sebenarnya adalah keluarganya. Kemudian ia membawa Elizabeth ke sebuah ruangan. He was confident and strong, but he believed our family was cursed. What is known of his death? Nothing. It's because he never died. I am Barnabas Collins, That means you're... a vampire, madam. Oh my God. I mean to be a part of this family again. Mengetahui ruangan berisikan harta karun membuat Elizabeth mempercayai Barnabas si vampir dan mereka sepakat untuk menyimpan semua rahasia itu berdua. Di suatu pagi, Barnabas sarapan pagi bersama anggota keluarga lainnya dan mereka mulai berkenalan satu sama lain. Di meja makan, mereka mulai membicarakan bisnis keluarga yang hancur karena Angie Bay telah merenggut semuanya. Mengetahui hal tersebut membuat Barnabas ingin kembali mengembalikan kejayaan keluarganya. Namun seketika Vicky datang. Vicky yang mirip dengan Josette membuat Barnabas jatuh cinta pada pandangan pertama. Enchanted. A name like Victoria is so beautiful. Di sisi lain kita diperlihatkan oleh seorang wanita cantik bernama Angie. Angie yang mendatangi pabrik usahanya itu terlihat marah karena menurunnya kinerja para karyawan. Hal itu disebabkan oleh tewasnya para pekerja oleh hal yang misterius. Angie pun mendatangi tempat perkara kejadian itu untuk memastikan. Setelah itu, Angie mendatangi Collinswood. Di sana ia memasuki rumah besar tersebut untuk menemui Barnabas Collins. Untuk apakah? Ya, kalian tahu mungkin dia akan push rank. Barnabas yang menyadari Angie adalah Angelique dengan cepat membawanya ke sebuah ruang kerja. Dan tiba-tiba Angelique memberikan sun mesra untuk Barnabas. Jelas sekali siapapun kalau sudah tidak bertemu selama ratusan tahun, apalagi yang tidak akan dilakukan kalau bukan mabar. Karena Angelique adalah seorang penyihir, ia memiliki hidup yang abadi jika tak ada yang memusnahkannya. Di sana terlihat Barnabas yang sangat membenci Angie. Kebenciannya bertambah ketika Angie mengatakan, You killed the woman I love. Locked in a box for 200 years. It was an eternity. So you are the one who sent the Collins family business into the abyss. Vulgar!
Welcome back to the shadows, Barnabas Collins. Setelah mengetahui semua kejadian yang terjadi selama ia terkurung di peti, membuatnya terpuruk. Namun Elizabeth berusaha memberikan semangat kepada Barnabas agar berjuang kembali. Dan perjuangan pun dimulai. Diawali dengan memperbaiki Collins Wood. Hingga mereka pun kembali membangun usaha keluarga yang terbengkalai itu. Semua tampak berjalan dengan lancar. Keluarga Collins terlihat bekerja sama membangun semua kesuksesan itu. Suatu hari, Dr. Hoffman yang melihat tingkah aneh Barnabas mulai mencari tahu dengan menghipnotis Barnabas. Have you any experience with hypnotism, Barnabas? I find hypnotism cuts through all that. I do not believe that remotely possible. I'd like you to tell me a few things. Setelah mengetahui bahwa Barnabas adalah seorang vampir, membuat Dr. Hoffman menghampiri Elizabeth. Elizabeth memintanya untuk menjaga rahasia tersebut. Di sisi lain, Barnabas yang jatuh cinta pada Vicky mulai meminta saran pada Caroline. Karena hal itu pula ia ingin menjadi manusia kembali. Dengan meminta bantuan Dr. Hoffman, mereka mencoba mentransfusi darah untuk menjadikan Barnabas manusia kembali. Why give up the gift of eternal youth? You must have started as the most beautiful creature. Alright. Setelah melakukan semua itu, Barnabas mengunjungi sebuah pesisir pantai. Tak lama, Vicky pun datang menghampirinya. Kemudian mereka menghabiskan waktu bersama. Sees her and speaks to her. Things like magic, destiny. Eloquently put. Mengetahui Collins Sport mulai berkembang kembali membuat Angie panik dan mengadakan rapat bersama karyawannya. Di sana Angie terlihat marah. Hingga malam pun tiba. Angie meminta Barnabas datang ke tempatnya. Di sana mereka terlihat berselisih, namun pada akhirnya terjadilah mabar berdua. Sudah tak aneh karena kekuatan yang mereka miliki, mabar itu membuat ruangan hancur. Setelah mabar, Angie menawari untuk berdamai dan hidup bersama. Namun, lagi-lagi Barnabas kembali menolaknya, kemudian bergegas meninggalkan Angie. Terlihat Barnabas melakukan transfusi darah kembali, sementara Vicky yang sedang tertidur bermimpi. Mimpi itu adalah kenangan masa kecilnya, di mana ia sering berkomunikasi dengan hantu Joseph. Hal itu membuat orang tuanya mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Terbangun dari tidurnya, ia kembali melihat sosok hantu Joseph. Ia mengikuti hantu itu dan hantu itu meminta tolong padanya, hingga akhirnya hantu itu pun menghilang. Di pagi hari yang cerah, mereka semua berkumpul di meja makan untuk sarapan. Di sana mereka membahas mengenai bisnis yang baru saja mereka mulai kembali. Mereka berencana untuk mengundang semua orang dan menghadirkan bintang tamu. Rencana itu pun dijalankan. Pesta pun dimulai. Banyak orang yang menghadiri pesta tersebut. Di tengah pesta, Barnabas menghampiri Vicky dan mengatakan perasaannya. It's like I've known you forever. It's almost hypnotic. I have used no such trickery to summon your ardor. Oh, my dear Victoria. Hath my sympathy. Lalu Vicky pun menceritakan masa lalunya yang menghabiskan waktu di rumah sakit jiwa dengan selalu ditemani oleh hantu Joseph. Kemudian ia melarikan diri dari rumah sakit dan pergi ke Collins Sport. Di sini ia merasakan kebahagiaan hingga tiba-tiba saja ia memberikan sun kepada Barnabas. Di balik jendela Angie atau Angelique melihat hal itu terlihat sangat marah. Kemudian Barnabas memergoki Dr. Hoffman yang sedang mentransfusi darah vampir miliknya. Hal itu membuatnya kecewa hingga menghisap semua darah dokter tersebut. I want to live forever like you. Contains some 5 quarts. Please don't kill me. You're a good man. You're a gentleman. Please. Dokter itu pun koit dan Barnabas ditemani Willy membawa jasad dokter itu ke tengah danau lalu menenggelamkannya. Malam pun berakhir. Keesokan hari Barnabas menemui ayah David dan memberikan pilihan untuknya. Dan akhirnya membuat ayah David pergi dari rumah itu meninggalkan David. David yang bersedih hampir saja tertimpa sebuah benda. Barnabas berhasil menyelamatkannya dari benda itu, namun tiba-tiba badannya terlihat mengeluarkan asap dan terbakar.
Dengan sigap, William menyiramkan air padanya. Semua orang yang melihat kejadian itu merasa aneh dan bergegas meninggalkan Barnabas. Dengan semua hal yang terjadi padanya tadi, membuatnya menemui Angie. Angie terlihat menyambutnya dengan memberikan segelas jus semongko segar untuknya. Angie terlihat mengetahui semua hak dan tujuan Barnabas yang ingin memintanya untuk mencabut kutukan itu lalu membuatnya menjadi manusia kembali. Bukannya menuruti, Angie malah menjebaknya. Angie merekam semua perkataan Barnabas yang mengakui bahwa ialah yang telah membunuh Dr. Hoffman dan para pekerja. Kemudian Angie menawari sebuah kesepakatan untuk hidup bersamanya atau ia akan memasukkannya lagi ke peti. Dengan tegas Barnabas menolaknya dan beranjak pergi. Ia dimasukkan ke dalam peti tersebut dan dibawa ke suatu tempat. Tak hanya itu, dengan sihirnya ia pun berhasil membuat usaha Colin terbakar. Setibanya di tempat itu, Angie membuka peti tersebut untuk mengucapkan salam kepada Barnabas. David yang kala itu mengetahui keberadaan pamannya bergegas membebaskan pamannya. Sementara Angie mendatangi tempat kebakaran dan menghasut semua orang dengan menggunakan rekaman yang ia punya. Yes, I killed Dr. Hoffman. I think the whole town's named after him. And I say, not in my town! Mereka semua bergegas menuju Collinswood. Setibanya di sana, semua orang terlihat menghakimi keluarga itu dan berniat menangkapnya. Namun Barnabas keluar untuk menghentikan Angie. Terjadilah perkelahian di antara keduanya. Bouchard goes along with me. But she is no less a monster than I. I shall show them what we are. Excuse me. None of this would have happened if you just left me. Angie dengan kekuatan sihirnya mulai menghidupkan semua benda di rumah tersebut untuk menyerang keluarga Collins. Elizabeth menggunakan tembakan untuk menembaki Angie dan benda yang menyerangnya. Namun Angie tak terkalahkan. Caroline pun telah disihirnya menjadi seorang manusia serigala dan menyerang Angie. Namun semua itu tak berhasil. Angie tetap bertahan sampai akhirnya David sang anak berusaha melawan Angie. Angie yang akan membunuh David terkaget ketika hantu sang ibu David berhasil mengalahkan Angie. Tubuh Angie perlahan hancur. Rumah itu pun hancur terbakar, tetapi semua anggota keluarga dapat selamat. Setelah musnahnya Angie, Barnabas tersadar akan Vicky. Angie telah mengelabui Vicky dengan sihirnya, hingga Vicky pun berjalan menuju tebing janda. Barnabas berusaha mengejarnya dan menghentikannya. Namun sayang, sihir itu tak dapat dihentikan meskipun Angie telah musnah. Pada akhirnya Vicky melompat dan disusul oleh Barnabas. Kemudian Barnabas menggigit leher Vicky yang membuatnya berubah menjadi seorang vampir. Ending yang memvampirkan. Begitulah akhir dari film ini. Seorang pria yang harus menerima kutukan dari seorang penyihir yang ditolak cintanya. Kutukan tersebut menjadikannya vampir dan membuatnya harus terpisah dari cinta sejatinya. Namun vampir itu berusaha menghentikan penyihir dan melindungi keluarganya. Hingga pada akhirnya pria itu dapat mengakhiri kutukannya dan hidup bersama dengan cinta sejatinya sebagai vampir.